Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik yang terus menjaga memelihara kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas tuntunan-Mu hingga saat ini. Kami siap untuk merenungkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, dan tolong tuntun kami agar mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Huru-hara di kota-kota. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Keterangannya, Allah tidak bermaksud supaya umatnya tinggal memenuhi kota-kota, berkumpul bersama-sama di teras-teras dan rumah-rumah petak. Pada mula pertama ia menempatkan orang tua kita yang pertama di dalam suatu taman di tengah-tengah pemandangan yang indah dan suasana alam yang menarik. Dan pemandangan serta suasana inilah yang diinginkannya menjadi tempat manusia bersukaria sekarang. Terang telah diberikan kepada saya bahwa kota-kota akan dipenuhi dengan kekacauan, kekerasan, dan kejahatan, dan bahwa hal-hal ini akan bertambah-tambah sampai kesudahan sejarah dunia. Sekaranglah waktunya bagi umat kita membawa keluarga mereka dari kota-kota ke tempat yang lebih tenang. Jangan sampai banyak orang muda dan juga yang sudah lebih tua akan terjerat dan diambil oleh musuh itu. Keluarlah dari kota, keluarlah dari kota. Inilah pekabaran yang diberikan Tuhan kepada saya. Huru-hara dan kekacauan yang memenuhi kota-kota ini, keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh serikat-serikat buruh dan pemogokan akan terbukti sebagai suatu halangan dalam pekerjaan kita. Manusia akan berusaha untuk membawa mereka yang terlibat pada serikat buruh yang lain di bawah penindasan kepada serikat buruh tertentu. Ini bukanlah rencana Allah, tetapi rencana suatu kuasa yang kita sama sekali tidak ketahui. Firman Allah sedang digenapi. Orang-orang jahat sedang mengikat diri mereka sendiri menjadi ikatan-ikatan yang siap untuk dibakar. Sekarang kita harus menggunakan segala kemampuan yang dipercayakan kepada kita dalam memberikan pekabaran amaran terakhir kepada dunia. Dalam pekerjaan ini, kita harus melayakkan diri kita secara perorangan. Kita tidak boleh bersatu dengan masyarakat, tersembunyi atau dengan persatuan dagang. Kita harus berdiri bebas pada Allah, memandang kepada Kristus dengan tetap. Kota-kota yang gila-gilaan dalam dunia kita akan dilenyapkan oleh kebinasaan yang melanda. Dengan malapetaka yang sekarang menimpa gedung-gedung raksasa dan sebagian besar kota-kota, Allah sedang menunjukkan kepada kita apa yang akan menimpa segenap bumi. Ia telah mengatakan kepada kita, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Matius 24 ayat yang ke-32 dan 33. Huru-hara di kota-kota. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, memanggil kita kembali untuk keluar dari kota, keluar dari tempat, posisi di mana lingkungan tersebut akan menuntun kita lebih jauh daripada Tuhan. Datang lebih dekat ke tempat di mana Tuhan sediakan, seperti Tuhan telah sediakan bagi nenek moyang kita yang pertama. Tuhan sediakan taman yang begitu indah dengan pemandangan alam, dengan suasana alam yang sangat indah. Dan di tempat itulah Tuhan rindu umat-umatnya untuk tinggal.
Semoga dengan pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa memohon tuntunan Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan di mana kita akan tinggal menetap sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan akan menunjukkan di mana tempat terbaik untuk kita bisa berhubungan dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat alam ciptaan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan, bisa menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyanggupkan kita, sehingga kita semuanya akan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami, menuntun kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Kami bisa mendapatkan tempat terbaik di mana Tuhan rindu untuk menjadi tempat tinggal kami. Tempat di mana kami bisa bersekutu dengan Engkau lebih akrab lagi. Tempat di mana kami bisa merasakan indahnya berhubungan dengan alam ciptaan Tuhan. Tempat di mana kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama manusia dan menjadi kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Persiapkan kami masing-masing ya Bapa. Bantu kami untuk bisa lebih peka mendengar suara Tuhan. Bantu kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan kami untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya kami dilayakkan untuk menerima meterai Allah yang hidup. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, terlebih dari itu ya Bapa, iman yang kuat, kesetiaan kepadamu, dan kemampuan untuk bisa menang menghadapi setiap pergumulan iman. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.